Bapak Wali Kota, Bapak Supyan Suri, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Chandra. Nih lihat, ada masyarakat Kota Depok yang lagi butuh banget bantuan. Ya, gua nggak tahu ini udah orang tuanya udah pulang apa belum. Jadi anaknya meninggal di RS Alia. Terus anaknya meninggal, anaknya baru bisa keluar jam setengah 11 siang. Bapaknya ditahan karena harus bayar biaya 14 juta buat kepala dinas kesehatan. Ini bagaimana ini ya, anggota dewan sih khususnya pada nih daripada melek mata. Ada masyarakatnya tuh yang lagi butuh bantuan. Alih kalau anaknya udah di rumah mah nanti diurusan sama warga sekitar ya, ada ketua RT dan lain-lain, ada RW dan lain-lain, sama tetangga-tetangga beliau. Tapi ini belum tahu dapat infonya bapaknya udah keluar atau belum dari RS itu, udah dibayar atau belum. Coba tolong selidikin ya, jangan pada omong-omong doang pada ya, jangan langsung ke Kang Dedi. Kang Dedi gue ngurusin yang lain be dulu. Ini ada wali kotanya, ada di kepala dinasnya, ada anggota dewannya di Kota Depok. Tuh perhatiin masyarakatnya lagi butuh bantuan. Ada tamu nih. Pagi-pagi. Salam. Bapak dari mana? Dari Depok, Bapak. Dari Depok. Iya. Nah, Ibu Sama masih muda, ini suami istri. Iya. Kenapa? Kemarin tuh anak kami itu baru saja meninggal Ya, terus di jam 4.39 pas Umur subuh. berapa? Umur 5 bulan 13 hari. 5 bulan. Terus Ya. Terus asalnya Jawa ya? Iya. Ke Depoknya mana? Saya Depok ke BJ, Bapak. Beji udah KTP Depok. Untuk KDP Depok belum lagi Berarti warganya masih warga di luar. Iya, warga Bekasi. Oh, warga Bekasi. Iya, udah domisili Depok. Oh, domisili Depok. Terus ke rumah anaknya sakit, ke rumah sakit. Iya. Terus Masuk rumah sakit. Nah, ditanganin dari pihak rumah sakit udah. tapi kodarollahnya nggak bisa diselamatkan. Iya. Terus dari pihak rumah sakit juga untuk biaya, mohon maaf Bapak, emang kami Orang kurang mampu. bukan Ya. urusan kurang mampu. Kan Ya. kalau punya BPJS enggak? Untuk BPJS udah terdaftar dari perusahaan yang sekarang tempat saya kerja. Oh, berarti Cuma belum kerja. aktif, iya. baru sebulan. Baru sebulan suami baru saya. dapat kerja. Sebelumnya? Kurir paket. Oh, sekarang kerja di mana? Jadi sales Di Aqua. enggak, merek apa aja, sebutin aja. Sales Aqua Sales Aqua. Iya. Salesnya di mana? di Lenteng Agung. Lenteng Agung, jadi sales. Iya. Terus kemudian sudah terdaftar sebagai karyawan perusahaan. Sudah ber-BPJS. Sudah, cuman aktifnya di bulan depan. Oh, aktifnya di bulan depan. Iya. Sebelumnya nggak punya BPJS? Belum, dari kerjaan yang lain-lainnya belum. Oh, sebelumnya. Iya. Selama kerja nggak ikut program BPJS? Enggak, Bapak. Saya. Paling istri dulu. Nah, terus istri ikut. Iya. Berarti kan istrinya bisa dipakai. mandiri. Cuman kemarin dari pihak rumah sakit nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kurang tahu Pak kalau itu, malah dikasih waktunya Rumah sakitnya pakai rumah sakit mana? Alia Hospital. Alia Hospital. Kenapa nggak pakai rumah sakit pemerintah? Karena Udah. kondisi pas datang itu darurat. malam, Bapak, udah darurat banget. Oh, udah darurat. Iya, Iya. posisi anak kritis sudah dari Oh, rumah. oke, akhirnya dimasukin ke situ. Iya, Karena paling paling dekat dekat. juga. Oke, terus dirawat, Dirawat. tetapi tidak bisa tertolong, Iya, tidak bisa tertolong. meninggal. Iya. Nah, terus masalahnya apa sekarang? Masalahnya kemarin saya itu untuk biaya ya Pak Dedi ya. Dari awal lah saya cerita lagi. Dari awal masalah dari biaya. Bayi meninggalkan jam 4.39. Nah, untuk biaya administrasi itu turun di jam 7. Jam 7 pagi. Total itu langsung 14 juta. 35.000. 14 juta 35.000 gitu. Nah, dari saya kan
bilang saya keluarga tidak mampu Pak Dedi. Enggak juga, orang punya pekerjaan. Baru Enggak juga. Kalau disebut kategori saya tidak mampu, satu masih muda, dua dalam keadaan baik, yang ketiganya kan sudah punya pekerjaan, jadi bukan tidak mampu lah. Jadi gini, ini jangan kita dibiasakan ketika dalam keadaan susah kita langsung mengklaim diri tidak mampu. Nggak boleh, itu namanya doa. Ya kan, kalau dalam kategori tidak mampu, anak muda punya pekerjaan, gaji per bulannya berapa di pekerjaannya? UMR Jakarta. Ya udah nggak bos, kategori nggak mampu nggak bos. Cukup ya? Pak itu Pak. Cukup, kan gajinya UMR Jakarta. Nggak boleh langsung saya ini tidak mampu. Nanti kalau giliran di rumah sakit harus bayar, saya ini tidak mampu. Tapi giliran beli skincare, oh saya mampu. Ini kebiasaan nih orang Jawa Barat nih, yang harus segera dibenahi. Karena emang dari awal itu pas sebelum masuk itu emang saya udah nganggur 3 bulan. Iya, artinya bukan tidak dalam kategori tidak mampu Pak. Kategorinya hari ini, saat ini lagi tidak punya uang yang cukup. Kalau tidak mampu itu selamanya, seterusnya. Artinya tidak punya penghasilan tetap. Kan sebentar lagi punya penghasilan tetap. Iya. Gitu. Jadi jangan langsung saya ini tidak mampu gitu loh. Karena kalimatnya sederhana. Tidak mampu kan? Iya. Oke. Kalau tidak mampu kenapa nikah? Karena pengen berumah tangga. Ya, oke. Kemudian orang yang harus berumah tangga itu orang yang harus punya kemampuan apa tidak punya kemampuan? Punya Bapak. Harus punya kemampuan, yaitu orang dewasa. Iya. Orang dewasa ini adalah orang yang sudah punya kemampuan. Benar. Baik secara moral maupun secara material, maka dia harus menikah. Benar. Itu penting nih, ya kan? Iya, Nah, benar. terus kemudian berikutnya lagi, anak tanggung jawab siapa? Saya. Oh, iya. Gitu loh. Iya. Nah, ini penting. Iya. Ini penting nih. Bagi saya, kenapa saya jelasin ini? Karena saya harus mengedukasi warga saya. Benar Bapak. Gitu. Untuk mengedukasi warga saya, jangan langsung mengklaim diri tidak mampu pada saat mengalami kesulitan. Tetapi pada saat kita punya keuangan, kita bergaya kayak orang kaya. Ini banyak nih sekarang nih. Kalau giliran untuk berobat, ya kan, bergaya seperti orang yang sangat tidak punya. Tapi giliran untuk beli belanja barang-barang yang tidak diperlukan, bergaya seperti orang kaya. Lah, saya pemimpin yang berani ngomong seperti ini karena ini mentalitas yang harus dirubah dari masyarakat. Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah berapa hari itu dirawat langsung 14 juta itu? Datangnya seharinya nggak nyampe 1 hari. Nggak nyampe 1 hari, harus bayar 14 juta. Iya, benar Pak Dedi. Oke, harus bayar 14 juta. Iya. Nah, kemudian rinciannya 14 juta isinya apa? Rinciannya belum dikasih tahu karena belum ada pelunasan. Enggak. Soalnya Enggak bisa. Kan sebelum ada pelunasan, walaupun belum bayar, pihak manajemen rumah sakitnya, ini saya otokritik nih ke rumah sakit nih. Iya. Ya kan, tadi kan dua-duanya harus saya kritik, saya juga harus dikritik. Nah, yang pertama bahwa rumah sakitnya harus bisa menjelaskan 14 juta itu pengisi layanan yang diberikan senilai 14 juta itu apa? itu Pada- alat-alat. Pada intinya itu dari dokter, alat-alat sama obat-obatan yang diberikan. Itu kemarin anak saya dapat intubasi sama RJP sama picu. Jadi intubasi, RJP sama picu. Iya. Itu nilainya semuanya 14 juta. Iya. Sebelumnya nih rinciannya ini sekian ada nggak? Untuk Ada nggak tagihannya? Ada Pak Dedi. Untuk rinciannya Tapi ditulis nama. tulis, maaf. Ini untuk biaya yang jelas dulu yang kelihatan, untuk biaya semuanya. Jadi yang paling mahal ada intubasi anak. Iya. Intubasi anak 1.271.000. Iya. Untuk biaya penginapan sehari itu 1.200.000. Berarti rumah sakitnya ngambil rumah sakit yang mahal dong?
Karena yang terdekat Pak Dedi. Soalnya Karena udah darurat. darurat Pak. banget udah darurat posisi anak banget. udah ngap-ngap. Iya, soalnya harga kamarnya mahal tuh. Iya, soalnya emang paling dekat, terutama paling dekat itu. Kedua, Karena dari bidan sama klinik itu udah tidak menerima. Iya, paham ya, paham. Enggak cuma saya mah ini aja. Kok rumah sakitnya mahal banget, rumah sakit mewah sih gitu loh. Ngambil rumah sakit mewah, ngambil umum ya. Bukan BPJS. Iya, tadi awalnya ditanya kan, Bapak punya BPJS atau mau biaya umum gitu. Nah, saya bilang saya udah daftar kok. Saya bilang dari awal pas masuk kerja itu udah didaftarin BPJS, cuman belum ketahuan aktifnya kapan. Nah, dicek lah, nggak bisa katanya belum aktif. Minta datanya ibu, dicek bisa punya data ibu, cuman data ibunya ini nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena katanya di luar Depok. Di luar Depok. Karena dan masih di Bekasi. iya, terus juga aktifnya ini cuma dari 18 hari anak itu lahir. Itu doang penjelasan dari rumah sakit. Gitu. Iya. Nah, kemudian sekarang kan udah jelas kan nggak bisa bayar. Iya. Terus di rumah sakit apa kalau nggak bisa bayar? Tapi sekarang yang dilakukan oleh rumah sakit apa setelah nggak bisa bayar? Kemarin sempat saya ditahan Pak Dedi. Cara nahannya gimana? Jadi gini, kan pembiayaan pelunasan itu harus dilunasin hari itu juga. Nominalnya pertama awalnya 14 juta. Nah, itu dari pihak rumah sakit itu jam 7 itu 14 juta. Pas bayi udah mau keluar, udah boleh keluar, tapi posisi kan bayinya udah meninggal kan? Iya, posisi dari jam 4 itu bayi itu keluar jam setengah 12. Nah, pihak rumah sakit itu minta diperlunasin secepatnya awalnya. Nah, saya bilang, Bu, saya belum bisa gitu. Jangan, kan 14 juta. Sekarang nyari 1 juta aja belum ada, Bu. Susah banget, saya bilang gitu. Karena saya baru kerja ibu, mau dapat minta keringanannya. Nah, dari rumah sakit oke, dikasih keringanan, tapi harus ada Salah satu anggota keluarga yang ditahan. Nah, terus juga jaminannya harus ada BPKB gitu. Terus saya bilang, Bu, saya jujur Bu, saya punya motor beli sama ponakan. Nah, ponakan itu dapatnya dari gadean orang. Suratnya ada, BPKB-nya ada, cuman sama orang tersebut. Nah, ini udah putus tangan. Nah, saya beli motor ini bodong. Dia minta tetap surat ada jaminannya, terus sama orang. Pertama orang dulu yang harus ada, baru jaminannya. Tetap orang itu harus ditinggal salah satu karena belum ada biaya tersebut. Nah, terhubung udah siang waktunya, saya sebagai selaku orang tua, ya saya yang langsung ngambil keputusan. Saya yang ditinggal di situ biar bayi itu cepat dikubur. Nah, udah gitu, udah ngomong seperti itu, udah minta dari pihak rumah sakit minta tolong biar saya aja yang ditahan biar bayi itu bisa keluar. Oke, pihak rumah sakit udah mengizinkannya. Akhirnya bayinya pulang. Boleh pulang. Bapaknya yang tinggal di rumah sakit. Baik, iya. Terus benar. bapaknya tinggal rumah sakit ngapain? Itu untuk jadi ditahan. Nggak, artinya di rumah sakit itu diem? Diam, iya, jaminan doang. Duduk aja? Iya, untuk di lobi terus. Nah, duduk di lobi, nggak iya, boleh kemana-mana. nggak boleh kemana-mana. Sebagai bentuk jaminan. Iya. Terus kalau dijamin sama orang, terus manfaatnya apa? Itu dia Pak Dedi, saya juga bingung jaminannya kenapa harus Emang bisa orang. dijual gitu? Itu dia, kenapa harus orang gitu. Nah, terus oke. Kan udah saya tinggalin Sekarang KTP, di rumah udah. sakit udah diem, di rumah sakit. Oke, di rumah sakit diem. Seberapa lama di rumah sakit diem? Itu dari malam Pak Dedi sebenarnya. Dari? Nah, dari malam jam 11:45. 11.45 malam Iya. sampai Jam 8 malam di keesokan harinya. Oh, jadi berarti sehari semalam 24 jam. Iya, jatuhnya 24 jam di rumah sakit. Iya. Tapi 24 jam ditahan di rumah sakit karena belum bayar Iya. bisa makan. Enggak Pak Dedi, soalnya susah untuk makan pun. Soalnya kenapa bilang susah? Diawasin terus, mau kemana-mana. Tapi kan kalau makan ke kantin boleh kali. Iya, harusnya. Cuman kan ini Enggak, tapi makan selama 24 jam itu. Enggak sama sekali makan. Enggak sama sekali makan. Iya, soalnya kan pihak keluarga saya pikir ada pihak keluarga lah mungkin yang nanti mikirin soal makan. Tapi pihak keluarga pun udah sibuk ngurusin bayi biar cepat diurus. Selama 24 jam akhirnya dapat makan dari mana? Itu makan-makan udah selesai pulang baru bisa makan. Berarti 1 kali 24 jam tidak makan. Iya. Tapi bisa minum.
Minum pun apa masih ada keluarga di situ. Pas masih ada keluarga jam 9 masih ada, itu posisi masih bisa keluar. Nah, Iya. dari situ udah nggak bisa lagi Oke. minum sama makan. Oh, jadi minum sama makan nggak bisa. Iya. Tapi bisa minum lah di situ kan. Iya. Nah, setelah 24 jam, apa yang kemudian terjadi? Untuk ini ya Pak Dedi ya, saya kan minta tolong sama keluarga juga untuk carilah. Ini kan udah di pihak rumah sakit udah mengurangin biayanya, jadi tadinya 14 juta 35.000 jadi 6 juta 300.000. Jadi akhirnya sekarang 6 juta. Iya, nah saya Bagus dong rumah sakitnya sudah menurunkan tagihan. iya bagus. Cuman pihak rumah sakit Adi minta izin untuk bawa jenazahnya pulang aja belum bisa. Gitu. Oh, iya. Padahal udah saya Kan katanya jamin- sudah ijazah jenazahnya udah pulang selama Iya. ditahan. Iya, sebelumnya Hadi juga minta izin kan, minta tolong, minta keringanannya lagi untuk Bukan. saya. Kan tadi kan waktu ditahan itu kan jenazah boleh pulang. Iya, Kan sudah pulang kan? udah. Itu kan Kok posisi- barusan belum pulang? Enggak, maksudnya pas lagi belum pulang itu ngomong lagi. Ayahnya Izin. minta izin untuk ikut ke pemakaman Oh. dulu. Iya, nanti setelah pemakaman saya boleh ditahan. Artinya lagi. gini loh, selama jenazah pulang, ayahnya atau kamu nggak bisa pulang. Iya, benar. Karena harus menjadi jaminan di rumah Iya, sakit. benar. Akhirnya tidak bisa ikut pemakaman. Iya, Jadi pemakaman bayinya nggak bisa ikut. nggak bisa sama sekali. Nggak Cuman bisa ngeliat dari video call doang. Oh, video Kan, call. Iya. Minta tolong banget sama keluarga, tolong video call aja dong gitu. Soalnya nggak bisa, bener-bener nggak bisa Oke. kemana-mana. Sekarang pertanyaannya adalah ini yang saya maksud. Nah, yang saya maksud yang disebut dengan rereongan batang apa Rp1.000 itu. Bersosialisasi nggak di lingkungan? Udah, Bapak. Nggak, artinya di RT RW sekitar. RT, iya. Itu per bulannya 15.000. Bukan, artinya gini loh. Bersosialisasi nggak? Artinya RW di situ punya kas RW nggak? Atau kas RT yang bisa menangani ini darurat? Untuk pihak yang berwajib itu belum ada sih Bapak. Oh. Belum, nggak ada ucapan sama sekali. Cuman kemarin saya minta surat rujukan untuk Artinya nggak cerita ke RT mohon bantuan saya lah begini. udah kemarin bikin surat SKT. Oh, SKT. SK. Iya, cuman Oh, cuman surat dikasih. rujukan, iya rujukannya doang malah yang dikasih. Dikasih surat pengantar aja Nggak nggak, artinya RW dan RT sekitar tidak punya rereongan sehari 1.000. Nggak ada. Di mana untuk bantu lingkungan dalam keadaan warganya ada yang sakit mendadak, ada yang nggak punya ongkos atau BPJS-nya belum terbayarkan. Nggak. Nggak ada. Ini yang dimaksud Nggak gitu ada. loh. Iya. Jangan. Nah, kemudian artinya waktu bayi dimakamkan tidak hadir. Enggak. Nah, sekarang ceritanya di rumah sakitnya bisa pulang gimana? Kan itu pada akhirnya bisa pulang. Jadi gini Pak Dedi, warga udah rumbukan semuanya, nyari pinjaman segala Oh. macam untuk ngelunasin tersebut. Nah, warga ada- CRT. enggak, keluarga Oh, doang. keluarga. Iya. Nah, dapatlah. Keluarganya banyak. Bisa dibilang banyak, cuman kan bisa dibilang kagak ada yang mau bantu gitu. Yang cuma hanya beberapa lah gitu. Iya. Kekumpul lah. Artinya kan Yang bisa uang 6 bantu. juta, masa sekeluarga sebanyak itu nggak bisa bantu? Ya, mungkin ada beberapa Iya, ada beberapa yang saudara yang bisa, emang ada yang nggak lagi bisa. kesusahan juga. Kan ini kedua belah pihak nih, ada keluarga laki-laki, ada keluarga perempuan. Masa dari keluarga laki dan perempuan menyelesaikan tagihan yang hanya 6 juta kan? Tinggal 6 juta aja nggak bisa kelar. Ya, karena udah nyari pinjaman juga nggak ada yang mau minjemin Pak Dedi. Oh. Untuk keluarga pun juga cuman susah. Cuman Beberapa. Akhirnya setelah rembukan keluarga bagaimana? Dapatlah 3 juta ini Pak Dedi. Oh, 3 malam. juta. Iya. Ya. Nah, Terus dapat 3 juta. Saya kan masih ditahan sampai hari ini. enggak udah dari kemarin doang. Nah, yang 3 juta udah kan artinya dari 14 juta kan turun menjadi 6 juta. Iya. Nah, dikasih diskon. Iya. Potongan harga oleh rumah sakitnya udah bagi oleh rumah sakitnya kan ngasih potongan harga. Terus udah dibayar yang 6 juta itu. Belum, baru 3 Baru juta. 3 juta. Ya. Hasil keluarga Iya, itu. baru 3 Udah juta. dibayarin. Udah. Jadi sisanya tinggal 3 juta 300 lah. mau 3 juta 300 lagi. Yang itu yang belum dibayar. Belum terbayarkan sampai Nah, sekarang. yang dijanjikan sama rumah sakitnya kapan? Sampai tanggal 24. Oh, sampai tanggal Iya, waktunya sampai seminggu. seminggu. Iya, Oke. seminggu lah. Mulai kerja kapan?
Mulai kerja hari Selasa. hari Selasa saya. Haji hari Selasa. Tapi kan sudah tidak dalam posisi ditahan di rumah sakit kan? Udah tidak, karena udah minta tolong banget semalam, mertua sama tetangga minta tolong banget, minta saya keluar dari rumah sakit. Tadinya nggak dikasih Pak Dedi, walaupun udah ada 3 juta tetap masih bisa ditahan saya di situ. Nah, Tapi sekarang udah boleh. udah boleh. Itu karena permohonan dari saya, mertua sama tetangga itu minta tolong, iya ngebantu lah, minta tolong banget. Soalnya kan saya kerja, kalau nggak kerja kan susah Pak Dedi. Nanti kesusahannya nama panjang. Iya, makanya. Satu, nggak bisa kerja karena harus memenuhi misalnya tuntutan dari rumah sakit, utangnya tidak terbayar. Benar. Akhirnya rumah sakit rugi, Iya. keluarga pasien pun rugi. Iya. Kan gitu. Nah, akhirnya dari rumah sakit nunggu lagi dah tuh Pak Dedi. Pas udah ngomong kayak gitu, nunggu lagi ada sekitar jam setengah lah, baru dipanggil lagi ibu, bapak gitu. Maksud mertua, tolong kesini sebentar. Saya udah nelpon atasan, katanya bisa, cuman harus ada tinggal jaminan lagi, gitu. Omongin jaminan lagi nih dari awal lagi. Saya bilang, Bu, mohon maaf banget, jaminan saya nggak punya. Saya bilang, saya nggak punya jaminan sama sekali. Untuk BPKB pun susah nyari pinjamannya. Saya bilang mau minjem ke saudara, saya teleponin semuanya nggak ada yang bisa. Nggak ada. Iya, bahkan jangankan BPKB uang pun aja susah gitu. Terus, akhirnya rumah sakit nunggu lagi, nunggu sekitar setengah jaman baru dipanggil lagi. Baru pihak rumah sakit alhamdulillah boleh katanya, tapi ada satu syarat lagi yang ditambahin. Tadinya kan jaminan itu KTP saya sama istri ditahan udah, sama saya juga ditahan. Nah, gantinya itu saya dikeluarin, tapi nambah satu KTP lagi kakak saya sendiri, kakak kandung. Jadi ya pokoknya KTP yang ditahan ya? Iya, jatuhnya sekarang udah KTP. Tersangkanya KTP dong kalau gitu? Iya, sekarang tersangkanya KTP. Gitu. Ya, tapi harus terima kasih juga rumah sakit kan udah membantu, cuman sudah menurunin harga. Mungkin cara berpikir rumah sakit juga kan, kalau pasiennya banyak seperti ini nanti dia bisa rugi, mungkin berpikirnya begitu kan. Gak bayar karyawan, gak bisa bayar operasional, mungkin berpikirnya seperti itu gitu loh. Nah, jadi sekarang sisa tunggakannya tinggal 3 juta lagi. 300, iya. Yang harus segera dilunaskan di tanggal 24 Oktober. Dilunaskan maksimal 24 Oktober. Iya, harus. Dibuat perjanjian nggak kalau kalau tanggal 24 Oktober tidak dibayar, apa konsekuensinya? Jalur hukum. Jalur hukumnya apa? Dipidana. Pidananya apa? Kurang tahu juga, cuman dia ngomong yang surat berlaku nih, ada surat apa gitu. Pidananya apa gitu. Cuma ngomong taruh ya. Ini itu tulisan tangan saya. Untuk pidananya belum ketahuan, hukum yang berlaku gitu doang sih. Yang hukum berlakunya memang nggak ada ya. Kalau konsekuensi hukumnya ini nggak ada, karena ini peristiwanya adalah peristiwa hutang piutang. Artinya bahwa kan sebagian kewajibannya sudah dipenuhi. Artinya peristiwanya peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana, gitu loh. Nggak ada peristiwa pidana itu kalau penipuan itu pidana, penggelapan itu pidana. Kalau ini kan peristiwa atau memberikan jaminan bodong. Misalnya hutang piutang yang dikasih jaminannya adalah BPKB bodong, STNK bodong, atau cek bodong. Nah, itu pidananya adalah memberikan cek bodong. Gitu. Kalau ini sih bukan peristiwa pidana, tetapi hanya kewajiban saja kita sebagai orang yang sudah mendapat layanan medik dari sebuah rumah sakit, kita wajib membayar terhadap layanan itu. Karena BPJS juga bukan gratis. BPJS juga dibayar. Yang bayar bukan BPJS, yang bayar adalah pemerintah yang memberikan jaminan layanan bagi masyarakat dengan membayar iuran BPJS, kemudian warga dengan BPJS mandiri. Jadi nggak ada berobat di rumah sakit gratis atau dibayarin oleh BPJS. Enggak, BPJS nggak bayarin. BPJS itu menyalurkan uang yang kita titipkan di BPJS sebagai bentuk jaminan asuransi, termasuk juga titipan uang APBD provinsi, APBD kabupaten, APBD kota, dan APBN. Gitu. Jadi sekarang hutangnya tinggal berapa? 3.300.000. Tinggal 3.300.000. Segitu aja kan hutangnya?
Ini nanti dilunasin yang 6 jutanya. Jadi uang pinjaman ke saudaranya dikembalikan. Iya. Makasih. Makasih Pak Dedi. Ya. Sekali lagi makasih Ya. Pak Dedi. Kasih. Nanti kalau sudah bekerja Iya. dibiasakan untuk berasuransi kesehatan. Iya. Kadang-kadang kita ini suka sayang sama uang 50.000 sebulan. Iya. Tapi giliran sakit kita repot. Nah, kan gitu loh. Iya. Ini yang penting. Dan kemudian anak yang berikutnya nanti kan punya baru satu kemarin anaknya kan yang meninggal kan? Ada 2. Oh, sudah punya anak? Udah punya 2. Udah gede. Yang satu 2,5 tahun kakaknya. Kemarin yang meninggal yang kecil. Artinya 2 itu yang dengan yang meninggal. Iya. Ya kan, artinya yang pertama 2,5 tahun. Iya. Yang 5 bulan yang meninggal yang kedua. Iya. Gitu. Ya sudah, satu aja dulu, urus Iya. dengan baik. Itu ber-KB dulu. Sudah Pak Dedi. Udah. Iya, kemarin udah karena habis 3 bulan itu dia telat nyuntik itu karena dia mens posisinya. Udah harinya. Ber-KB dulu, Iya. bukan bahwa rezeki itu dari Allah, betul. Bahwa ketika punya anak dengan rezekinya, betul. Gitu loh. Iya. Tetapi kan hari ini ketika kita mengalami kesusahan, nggak punya biaya rumah sakit, Iya. kan jadi berat. Benar. Ya? Iya. Ya sudah, nanti kan sama itu di belakang ada orang yang antar pulang ya. Iya. Saya nanti terus jalan depan aja. Terus jalan, saya mau terus ke Jakarta. Baik. Pak Ya? Dedi. Sekali lagi Udah, makasih terima kasih ya. Makasih Ya. Pak ya. Nah, nanti Ya. yang berikutnya jangan dulu punya anak dulu. Baik ya. Pak. Iya, emang Makasih. fokus sampai di sekolah. Ya, udah Iya. sekarang udah bisa utangnya bisa lunas, kemudian bisa kerja tenang. Iya. Ya. benar, Pak Dedi. Makasih banget sekali lagi Pak Dedi. Iya, sama. Kalau kemarin tuh yang muncul di medsos itu dari mana tuh ada muncul? Itu sepupu karena dia Juga kok bisa adu argumen juga Iya. sama pihak Rumah sakit. Iya. Ha, Kenapa terus? kok ayahnya nggak bisa pulang dulu Iya. lah Sebentar aja. sebentar aja untuk Akhirnya posting, iya diposting lah. bercerita, Karena, iya. curhat. Bukan curhat juga, emang kenyataannya seperti itu, kirain Ya curhat, Iya, mencurahkan iya. hati Iya, tentang apa yang dialami. Iya. Nah, Gitu. sepupu kirain sepupu itu saya udah boleh pulang kemarin tuh. Oke lah, dia argumen kata dia udah boleh pulang katanya. Si sepupu ngomong itu dari pihak rumah sakit udah boleh pulang sayanya, tapi kenyataannya saya belum bisa pulang. Jadi, dari pihak rumah sakitnya belum bisa, tetap masih ditahan gitu. Ya. Untuk minta izin aja pun, Bu, sampai saya ngomong, Bu, minta toleransinya, saya minta tolong aja, saya minta ke pemakaman aja, udah. Nanti saya balik lagi, dan pihak keluarga Ke pemakaman pun tidak diberi. iya tidak diberi sama sekali Pak Dedi. Itu dia maksudnya saya tuh minta Ya toleransi mudah-mudahan nanti rumah sakit tidak mengulangi peristiwa seperti itu. Iya, Pak Dedi. Artinya kalau tidak punya kemampuan biaya untuk membayar orangnya, ya kalau hanya sekedar ke makam ya diizinkan. Iya. Atau bisa berkoordinasi rumah sakit dengan bupati wali kota setempat agar ada langkah-langkah penanganan. Dan Iya. kalau wali kota setempat, bupati tidak bisa menangani, kan Pemprov juga selalu bantu, ya kan? Iya. Cuman tadi saya lurusin, jangan sampai anak muda sebentar lagi punya gaji mengaku orang tidak mampu. Jangan, itu doa, Iya, nggak baik. boleh. Saya baik. itu mampu Pak, cuman Baik. untuk membayar rumah sakit saat ini belum bisa karena Iya, sayanya belum gajian. Iya. Mampu nggak? Bener. Mampu dong. Gitu, ya kan? Berarti kan bekerja sekarang. Iya. Mulai terima gajinya bulan Akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Sudah kerja emang? Sudah Pak Dedi, baru dapat sebulan. Oh, berarti udah kerja. Sudah. Cuman belum Belum gajian. gajian, iya. Oh, gajiannya adalah Ya, akhir bulan. akhir bulan ini. Iya. Oh, kemarin tapi tidak tersita waktu di rumah sakit, nggak berhenti kerja nggak? Enggak ya. Oh. Jadi, Akhir bulan ini berarti sudah bisa gajian. Sudah. Aman lah ya. jadi Beras kemarin sudah punya di rumah. stok ya, alhamdulillah Alhamdulillah. dari bantuan dari kakak. Itu sama lebih keluarga. perasaan ada kalau untuk beli beras. Iya, makasih banget Pak Dedi sekali lagi. Iya, untuk beli beras itu Iya. ada lah. Kemarin Nadi juga minta tolong, kan ini jangka waktunya 24 Oktober. Karena kemarin udah pusing Sekarang banget. nggak 24, sekarang tanggal berapa sekarang? Ini tambahin buat beli beras. Alhamdulillah. Ah ya. Makasih. Makasih lagi, Pak Ya Dedi. sama-sama ya. Dah. Ya udah sini. Nah, udah 24 Oktober. Udah bisa ya. Iya, baik. Sebelum 24 Oktober udah beres masalahnya ya. Ini dia, makasih Ya, banget. terima kasih ya, hati-hati Iya, ya. sekali lagi saya makasih Pak Dedi. Ayo Iya. ke sini.